Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan atas kenaikan kelas kalian menjadi kelas 8. Oke, untuk hari ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang konsep gerak benda. Nah, masuk ke konsep gerak benda, itu adalah gerak lurus. Apa sih gerak lurus itu? Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Jadi misalkan kamu bersepeda di jalan yang lurus, maka kamu bergerak secara lurus. Nah, untuk gerak lurus ini, dia memiliki jarak dan perpindahan. Apa perbedaannya? Kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan itu adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda atau resultan dari posisi awal sampai akhir. Untuk lebih tahu bedanya, lihat di sini untuk gambarnya ya. Misalkan di sini ada A, titik B, dan titik C. Misalkan benda bergerak dari A, kemudian ke B, kemudian ke C, ternyata kembali lagi ke B. Untuk menghitung jaraknya, bisa kamu lihat awalnya kan dari TA, kemudian ke titik B, maka jaraknya 50. Kemudian lagi dari titik B ke titik C, maka kamu tambahkan lagi sebanyak 50. Nah, sesudah sampai C, ternyata kembali lagi ke B dengan jarak sebanyak 50. Maka kalau ditotalkan, jarak yang ditempuh itu adalah 50 tambah 50 tambah 50, yaitu 150 meter. Untuk perpindahan itu kan jumlah lintasan yang ditempuh dengan menghitungkan posisi awal sama akhir ya. Jadi nanti sedikit berbeda. Misalkan dari A ke B, maka perpindahannya 50. Dari B ke C, maka ditambahkan sebanyak 50. Karena ternyata kembali lagi ke B, maka dia dikurangi sebanyak 50. Maka 50 tambah 50 dapat 100, 100 kurangi 50 dapatnya adalah 50 meter. Nah, itulah tadi perbedaan antara jarak dan perpindahan. Sudah paham ya? Selanjutnya kita belajar pembagian gerak lurus. Jadi gerak lurus itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah gerak lurus beraturan atau bisa disingkat GLB. Benda mengalami GLB apabila bergerak pada lintasan yang lurus dengan kecepatan konstan atau stabil. Jadi misalkan kamu mengendarai sebuah mobil atau motor di jalan yang lurus dengan kecepatan yang sama, misalnya 40 terus, 50 terus dengan kecepatan konstan, itu berarti kamu sedang mengalami gerak lurus beraturan. Kecepatan. Nah, kecepatan ini merupakan jarak yang ditempuh per satuan waktu. Kecepatan itu nanti bisa dilambangkan dengan V. Itu artinya kecepatan. Nah, untuk menghitung kecepatan bisa menggunakan rumus yang ini. V sama dengan S per T. V itu merupakan kecepatan, nanti satuannya adalah meter per sekon atau M per S, atau kilometer per jam, km per jam. Nah, untuk S sendiri itu merupakan jarak, jadi jaraknya benda atau motor atau apalah sebagainya itu menempuh jarak berapa,
itu nanti satuannya adalah meter atau kilometer. T itu merupakan waktu. Waktu itu adalah untuk satuannya nanti adalah sekon atau S atau boleh juga jam. Nah, untuk itu selain mencari kelajuan, bisa nanti tergantung soal cari S-nya, jaraknya atau waktunya. Silakan menggunakan rumus ini. Jadi kalau mencari jarak itu adalah V dikali T. Kalau mau mencari waktu itu adalah S dibagi V. Selanjutnya kita belajar gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Benda mengalami GLBB apabila bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah. Misalkan kamu naik ke gunung, kemudian kamu turun lagi. Nah, ketika kamu naik itu kamu mengalami gerak diperlambat, tapi ketika kamu turun itu kamu mengalami yang namanya gerak dipercepat. Nah, artinya kamu bergeraknya tidak teratur. Itulah yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau kecepatannya itu berubah-ubah. Misalkan kamu mungkin ada yang kurang lancar mengendarai sepeda motor, itu kan kecepatannya kadang bisa berubah-ubah. Kadang bisa 40, nanti turun lagi jadi 20, naik lagi, turun lagi. Itu berarti kecepatan yang berubah-ubah. Berarti artinya kamu mengalami yang namanya GLBB. Nah, kecepatan yang berubah-ubah ini yang disebut dengan percepatan. Percepatan ini nanti dilambangkan dengan A seperti ini. Untuk percepatan bisa dihitung dengan rumus A sama dengan delta V dibagi delta T. A itu merupakan percepatan yang satuannya adalah meter per sekon kuadrat atau M per S kuadrat. Delta V itu merupakan selisihnya kecepatan. Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Satuannya M per S. Sedangkan delta T itu adalah selisih waktu. Jadi waktu akhir dikurangi waktu awal. Satuannya adalah sekon. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Jadi nanti saya kasih contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Mirza bersepeda dari rumah ke rumah nenek yang berjarak 60 meter dengan waktu 40 sekon. Hitunglah kecepatan sepeda Mirza. Dari soal ini diketahui bahwa Mirza ternyata menempuh jarak sebesar 60 meter. Jarak dilambangkan dengan S sama dengan 60 meter. Dengan waktu 40 sekon. Waktu dilambangkan dengan T yaitu 40 sekon. Yang ditanyakan dari soal tersebut itu adalah kecepatan sepeda Mirza. Kecepatan dilambangkan dengan V. Maka untuk menjawabnya ini sesuai dengan rumus yang awal tadi bahwa mencari kecepatan itu adalah S dibagi waktu. S-nya itu adalah 60 meter per waktunya adalah 40 sekon. Maka ini disederhanakan 60 sama 40, nolnya dicoret atau sama-sama dibagi 10 jadi tinggal 6 per 4. 6 per 4 disederhanakan juga bisa jadi 3 per 2. Maka 3 dibagi 2 ketemu 1,5 meter per sekon. Nah, berarti kecepatan yang ditempuh Mirza itu adalah 1,5 meter per sekon. Soal yang kedua. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 m per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut
bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Nah, dari soal di situ ternyata diketahui bahwa kecepatan awal yaitu adalah V1 2 m per sekon. Melaju dengan waktu 10 sekon, berarti waktunya 10 sekon. Kemudian kecepatan mobil bertambah menjadi 4 sekon, maka V2-nya 4 m per sekon. Yang ditanyakan itu adalah percepatan mobil, maka lambangnya adalah A. Untuk menjawabnya sesuai rumus yang tadi, bahwa mencari percepatan itu adalah delta V dibagi delta T. Selisih kecepatan akhir dikurangi selisih kecepatan awal. 4 dikurangi 2 meter per sekon dibagi dengan waktu. Selisihnya waktu, tadi kan selisih waktunya itu 10 kurangi 0 karena di awal, karena benda tadi awalnya diam, per S. Sama dengan 4 dikurangi 2, 2 per 10. M per S, ini S. 2 bagi 10 itu adalah 0,2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan yang dimiliki oleh mobil itu adalah 0,2 m per sekon. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga dipahami, jangan lupa ditulis dan dirangkum. Kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.